Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 27 Januari 2023. Bacaan-bacaan sebagai dasar permenungan kita masih diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai 39 yang berbicara mengenai ajakan bahwa kita telah menderita banyak, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu. Surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk merenungkan perjuangan yang berat, yang penuh tantangan. Jangan mudah digoyahkan dan tetaplah untuk setia kepada iman dan jangan sampai dilepaskan. Sedangkan pada bacaan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34 berbicara mengenai benih yang ditaburkan oleh orang. Benih itu bertumbuh, namun penaburnya tidak tahu bagaimana benih itu tumbuh. Itulah perumpamaan mengenai kerajaan Allah yang tumbuh tetapi tidak kelihatan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk melihat, mendalami, merenungkan kualitas iman kita. Dari bacaan yang pertama kita diajak untuk merenungkan dan refleksikan bagaimana perjuangan kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sekaligus beriman kepadanya. Kita renungkan kembali bagaimana kita masing-masing mengenal Yesus sekaligus beriman. Banyak tantangan, perjuangan, hambatan. Usaha kita sangat besar, maka jangan sampai dengan mudah melepaskan kepercayaan itu, meskipun diiming-imingi oleh tawaran duniawi. Karena iman itu kita perjuangkan dengan bercucuran keringat, darah, dan tentu saja keinginan-keinginan pribadi kita tinggalkan. Maka sekali lagi jangan sampai iman itu lepas atau kita lepaskan, karena perjuangan kita di dalam iman tidaklah mudah. Namun kita tahu orang yang berpegang pada iman kepercayaan, jaminannya adalah hidup abadi bersama dengan Allah. Kita tahu tawaran-tawaran dunia begitu menarik, memikat, tetapi itu semua adalah tawaran kebahagiaan semu. Harus kita perhitungkan bagaimana usaha kita, bagaimana kita dengan susah payah mencapai iman, maka jangan sampai dilepaskan. Kita pegang erat-erat. Saudari-saudaraku terkasih, memang perjuangan kita mencapai kerajaan surga tidaklah mudah dan tidak kelihatan dengan begitu jelas, karena kerajaan surga
diumpamakan orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang yang menaburnya tidak tahu. Kalau kita perhatikan, benih yang kita tabur tidak kelihatan, tetapi pasti tumbuh, berkembang, dan akhirnya bisa menjadi pohon yang kuat. Kerajaan Allah tidak nampak di tengah dunia ini, tetapi kita yakini kerajaan Allah tetap bertumbuh, berkembang, menyertai kita. Bisa kita rasakan pertumbuhan itu, tetapi tidak bisa kita lihat. Maka perjuangan untuk mewartakan kerajaan Allah memang tidak kelihatan nyata hasilnya, tetapi bisa dirasakan, dialami oleh semua orang. Oleh karena itu, kita tidak boleh mundur, tidak boleh putus asa, karena meskipun tidak kelihatan, kita yakini kerajaan Allah akan menjadi besar dan akhirnya berguna untuk keselamatan semua orang. Dengan perumpamaan kerajaan Allah ini, kita diingatkan agar kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah, memperjuangkannya, dan akhirnya berpegang teguh pada kerajaan itu. Oleh karena itu, saya mengajak jangan sampai mundur di dalam perjuangan menegakkan kerajaan Allah. Dan dengan demikian, akhirnya kita mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menyuburkan kerajaan Allah. Benih kita sirami, kita pupuk agar kerajaan Allah bertumbuh, berkembang, mengayomi semua orang. Saudari-saudaraku terkasih, dalam perjuangan kerajaan Allah tidaklah mudah. Oleh karena itu, jangan pernah mundur. Dimanapun juga kita tanam kerajaan Allah agar bertumbuh, berkembang, dan menjadi pedoman bagi semua orang. Semoga dengan demikian kita semakin mampu untuk bertahan dalam iman dan pewartaan kerajaan Allah, sekalipun digoda oleh dunia. Karena barang siapa setia sampai akhir dan tetap menghidupi kerajaan Allah dan juga menyebarluaskannya, jaminannya adalah kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama kita pelihara iman kita yang meskipun tidak mudah dan tidak begitu kelihatan perkembangannya. Kita yakini bila kita pelihara, kita akan dapat mengembangkan kerajaan Allah lewat perwujudan iman kita di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kerajaan Allah bertumbuh, berkembang sampai akhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau berikan iman yang mendalam, iman akan seputeramu. Namun kami juga tahu tantangan, rintangan begitu besar. Namun kami Kau ingatkan dan Kau jaga
agar kami tidak melepaskan iman kami demi kerajaan surga yang kami perjuangkan. Oleh karena itu, bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bertahan dalam iman dan meluaskan kerajaan-Mu. Bantulah iman umat yang lemah dengan kekuatan-Mu sendiri, agar mereka tetap setia dalam panggilan menjadi anak-anak-Mu. Bantulah umat yang sakit, semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, sehingga mereka tetap setia dalam iman. Mereka yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu sesamanya atau berusahanya, Engkau kuatkan, sehingga mereka tetap memiliki iman yang tangguh. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing berkati kami, agar iman kami tetap bertahan. Semoga berkat melimpah atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk mengikuti prokes dengan tepat. Jaga imun. Booster kedua, makan yang bergizi untuk kesehatan. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan, agar kita terhindar dari segala penyakit. Kita masing-masing menjaga satu dengan yang lain agar tetap sehat dan bisa memperkuat iman. Terima kasih kepada semua pihak, terutama panitia Imlek, yang dengan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Perayaan Imlek berjalan dengan lancar, antusias umat cukup besar, dan semua pertunjukan lancar, cuaca mendukung. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah mensukseskan perayaan Ekaristi Imlek pada tahun ini. Biarlah Tuhan yang membalas panjenengan semua. Untuk panjenengan semua, tetap saya ajak untuk menyadari tugas bertanggung jawab atas kehidupan gereja dengan cara masing-masing lewat doa, tenaga, dan dana, sehingga gereja tak bisa beraktivitas melayani umat dan sesama, termasuk pembangunan gedung serbaguna. Semoga dengan usaha kita pada bulan Maret-April nanti, saat Paskah, sudah bisa kita gunakan untuk perayaan Ekaristi, menampung umat yang ada di tenda-tenda, dimasukkan ke aula yang baru, serbaguna, gedung serbaguna yang baru. Maka mari bersama-sama kita syukur rahmat Tuhan ini dengan hidup menyebarluaskan kerajaan Allah dalam hidup dan karya kita masing-masing, sehingga akhirnya semua orang merasakan kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.